Tidak pernah ada yang mudah bagi Siska, seorang ibu berusia 35 tahun. Demi kedua anaknya yang masih kecil, ia rela meninggalkan kampung halamannya untuk menjadi TKW di Taiwan. Namun, siapa sangka, di balik langkah itu, ia harus menghadapi ujian hidup yang begitu berat dan menguras air mata. Halo sahabat, sebelum kita masuk ke cerita haru ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Dukung terus kami agar bisa membagikan kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati. Mari kita mulai ceritanya. Siska adalah seorang janda berusia 35 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupnya penuh perjuangan sejak suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Suaminya adalah satu-satunya pencari nafkah di keluarga mereka. Ketika ia pergi, Siska ditinggalkan bersama dua anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Hari-harinya dihabiskan dengan bekerja serabutan di sawah milik orang lain, menjadi buruh cuci, atau menjahit pakaian orang kampung untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, sekeras apapun ia bekerja, hasilnya tak pernah cukup untuk membayar sekolah anak-anaknya atau sekadar membeli lauk pauk. Melihat anak-anaknya makan hanya dengan nasi dan garam, Siska merasa hatinya remuk. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih dari apa yang mampu ia lakukan di desanya. Lalu datanglah tawaran menjadi tenaga kerja wanita, TKW, dari seorang tetangganya yang bekerja di Taiwan. Tawaran itu seperti harapan baru, namun juga membawa rasa takut. Pergi ke negeri orang berarti meninggalkan anak-anaknya di bawah asuhan saudara kandungnya, dan rasa bersalah itu menghantuinya. Tapi bayangan tentang masa depan anak-anaknya yang lebih baik mengalahkan semua keraguannya. Dengan hati berat dan penuh doa, Siska akhirnya memutuskan untuk berangkat menjadi TKW. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi ia yakin, semua ini demi kebaikan anak-anaknya. Perjalanan ke Taiwan adalah pengalaman pertama Siska ke luar negeri. Ia tidak terbiasa dengan bandara, bahasa asing, atau cara hidup modern di luar desanya. Rasa asing itu langsung menyerang begitu ia menginjakan kaki di Taiwan. Ketika sampai di rumah majikannya, ia disambut dengan dinginnya perlakuan keluarga yang mempekerjakannya. Wei Liang, pria berusia 30 tahun yang lumpuh total akibat kecelakaan, adalah tanggung jawab utamanya. Namun, tugas Siska bukan sekadar merawat Wei. Ia juga harus membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, hingga memenuhi kebutuhan keluarga majikannya. Hari-harinya dipenuhi dengan kerja keras tanpa jeda. Yang lebih menyakitkan adalah sikap keluarga Wei yang memperlakukannya seperti barang. Mereka jarang berbicara baik padanya, apalagi memberi apresiasi. Mereka menganggap Siska hanya alat yang bisa disuruh-suruh kapan saja tanpa rasa terima kasih. Di tengah tekanan fisik dan mental itu, Siska hanya bisa memikirkan anak-anaknya. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia mengingat kembali alasan mengapa ia berada di sana. Wei Liang adalah pria yang dulu hidup dengan penuh kebebasan sebelum kecelakaan merenggut kemampuannya untuk berjalan. Kehidupan yang tiba-tiba berubah drastis membuatnya menjadi pemarah dan penuh kebencian terhadap dunia, termasuk kepada Siska. Ia sering melampiaskan kekesalan dan rasa frustrasinya kepada wanita itu. Wei bukan hanya menyuruh Siska melakukan tugas-tugas tambahan, tetapi ia juga sering menghina pekerjaannya. Tidak jarang Wei sengaja membuat pekerjaan Siska menjadi lebih berat, seperti menjatuhkan makanannya ke lantai atau menumpahkan minuman, hanya untuk membuatnya bekerja lebih banyak. Kata-kata kasar Wei, meskipun dalam bahasa yang Siska tidak sepenuhnya mengerti, tetap melukai perasaannya. Sebagai seorang wanita yang hanya ingin bekerja dengan baik, perlakuan itu terasa seperti pukulan telak. Namun, Siska memilih untuk tetap diam. Ia tidak pernah melawan atau membalas, meskipun hatinya sering terasa hancur. Ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan, dan ia tidak boleh kehilangan pekerjaannya karena anak-anaknya bergantung padanya. Keluarga Wei, yang terdiri dari ibunya dan dua kakak perempuannya, tidak pernah memperlakukan Siska seperti manusia yang sejajar. Mereka selalu memandang rendah dirinya hanya karena ia berasal dari negara berkembang dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka sering memanggilnya dengan nada merendahkan, bahkan menertawakan logat bahasa Mandarin Siska yang masih kaku.
Tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan kepedulian pada kesejahteraan Siska. Bahkan makanan pun sering diberikan ala kadarnya. Terkadang hanya sisa-sisa dari meja makan keluarga. Siska harus bertahan dengan rasa lapar, kelelahan, dan penghinaan setiap hari. Namun, ia mencoba untuk tidak memedulikannya. Baginya, ini adalah bagian dari pengorbanan yang harus ia lakukan demi masa depan anak-anaknya. Siska sering menenangkan dirinya dengan doa dan mengingat kembali wajah ceria anak-anaknya di rumah, yang menjadi sumber kekuatannya meski semua perlakuan buruk itu diterimanya. Siska tidak pernah melupakan alasan utamanya datang ke Taiwan, bekerja dengan baik demi anak-anaknya. Setiap pagi, ia membantu Wei Liang untuk bangun dari tempat tidurnya, memandikannya, dan mengganti pakaian pria itu dengan penuh perhatian. Ia juga memasak makanan yang sehat untuk Wei, meskipun dirinya sering tidak mendapat makanan yang layak. Ketika Wei merasa bosan, Siska membacakan buku atau sekadar duduk di sampingnya untuk menemani. Siska tahu, di balik sikap keras kepala dan kemarahan Wei, ada seseorang yang merasa hancur dan kesepian. Ia berusaha untuk melihat sisi baik Wei, meskipun pria itu jarang sekali menunjukkannya. Hari-hari terasa panjang dan melelahkan. Tetapi Siska mencoba untuk menjalani semuanya dengan sabar. Setiap malam sebelum tidur, ia berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi semua cobaan ini. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, pengorbanannya akan membuahkan hasil. Sikap Wei Liang terhadap Siska semakin buruk dari hari ke hari. Di luar rasa frustrasinya karena lumpuh, Wei juga merasa malu karena harus bergantung pada orang lain. Sayangnya, semua emosi negatif itu seringkali ia lampiaskan kepada Siska, yang tidak punya pilihan selain menanggungnya. Wei mulai memperlakukan Siska seperti pelampiasan rasa marahnya. Suatu ketika, Wei dengan sengaja menjatuhkan makanan dari meja, hanya untuk melihat Siska membersihkannya berulang kali. Ia bahkan pernah memukul Siska dengan tongkatnya, meskipun tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuat hati wanita itu terluka. Wei seolah menikmati kekuasaannya atas Siska, sementara Siska hanya bisa menahan tangis di balik senyum palsu yang selalu ia tunjukkan. Tidak hanya Wei, keluarga Wei pun seperti mendukung perlakuan tersebut. Setiap kali Siska mengeluhkan kesulitan atau menunjukkan tanda kelelahan, mereka hanya berkata, "Itu memang tugasmu. Kamu digaji untuk itu." Bagi mereka, Siska hanyalah seorang pekerja asing yang tidak pantas mendapat perhatian atau rasa hormat. Siska kerap merasa hatinya hancur berkeping-keping, tetapi ia tetap bertahan, mengingat tujuan utama hidupnya, anak-anaknya di rumah. Ia percaya bahwa semua penderitaan ini akan berbuah kebaikan suatu saat nanti. Ada saat-saat di mana Siska merasa tak lagi mampu bertahan. Tubuhnya lelah, pikirannya tertekan, dan hatinya penuh luka yang tak terlihat. Siska sering menangis sendirian di malam hari, di kamar kecil yang ia tempati di rumah Wei. Namun, di setiap momen ia merasa ingin menyerah. Ia mengingat kembali wajah ceria anak-anaknya di Indonesia. Suara tawa mereka yang polos dan senyum mereka yang hangat menjadi penguat bagi Siska. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, maka masa depan anak-anaknya akan menjadi lebih suram. Saat berkomunikasi melalui telepon dengan anak-anaknya, Siska selalu berusaha terdengar kuat dan ceria, meski sebenarnya ia sedang menangis di dalam hati. Anak-anaknya tidak tahu seberapa berat beban yang dipikul ibunya, dan Siska tidak ingin mereka mengetahuinya. Di balik semua itu, ada tekad yang terus menyala dalam hati Siska. Ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan melewati semua ini, berapapun harga yang harus ia bayar. Tekadnya semakin kuat setiap kali ia mengingat perjuangannya sejak awal. Perjalanan panjang dari desa kecil ke negeri asing, semua demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi buah hatinya. Hari itu menjadi titik balik yang tak terduga dalam hidup Siska. Wei Liang, yang biasanya keras kepala dan penuh amarah, tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi menyerang tubuhnya, dan keluarga Wei tampak tidak peduli. Mereka hanya menyerahkan tanggung jawab itu sepenuhnya kepada Siska. Dengan tangan gemetar dan hati yang diliputi rasa iba, Siska mulai merawat Wei dengan penuh kesabaran. Ia menjaga suhu tubuh Wei, memberikan obat, dan memastikan pria itu mendapatkan cukup cairan. Sepanjang malam, Siska tidak tidur sedikit pun,
berjaga di sisi Wei, memastikan kondisi pria itu tidak memburuk. Wei, yang biasanya kasar, tampak tidak berdaya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Siska dengan mata yang berbeda. Dalam keheningan malam, Wei menyadari bahwa meskipun ia selalu memperlakukan Siska dengan buruk, wanita itu tetap menunjukkan kepedulian yang tulus. Perlahan, ada rasa hormat yang mulai tumbuh dalam hati Wei. Setelah sembuh dari sakitnya, Wei mulai menunjukkan perubahan yang kecil, tetapi berarti. Ia tidak lagi bersikap kasar kepada Siska. Meskipun Wei bukan tipe orang yang pandai mengungkapkan perasaan, tindakannya mulai mencerminkan rasa terima kasihnya. Ia mulai meminta maaf dengan canggung ketika membuat kesalahan, meski hanya dengan gumaman pelan. Ia juga mulai mendengarkan Siska ketika wanita itu berbicara, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Perubahan ini tidak terjadi dalam sekejap, tetapi perlahan-lahan, hubungan antara Siska dan Wei mulai mencair. Wei mulai menceritakan rasa frustrasinya akibat lumpuh total. Ia berbicara tentang mimpinya yang hancur, tentang masa lalunya yang penuh kebebasan, dan tentang rasa tidak berdaya yang terus menghantui pikirannya. Siska mendengarkan dengan sabar, tidak menghakimi atau menyela. Ia hanya menjadi pendengar yang baik, sesuatu yang sangat dibutuhkan Wei selama ini. Hubungan mereka mulai terjalin dengan cara yang unik, meskipun masih dibayangi oleh luka masa lalu. Hubungan yang dulu penuh ketegangan perlahan berubah menjadi lebih hangat. Wei mulai menunjukkan sisi lembutnya yang selama ini tersembunyi di balik sikap kasarnya. Ia tidak lagi sengaja membuat pekerjaan Siska menjadi lebih sulit. Sebaliknya, ia mulai membantu dengan cara-cara kecil, seperti mengingatkan Siska untuk beristirahat atau mengucapkan terima kasih setelah ia membantunya. Meskipun ucapan terima kasih itu terdengar canggung, bagi Siska, itu adalah kemajuan yang luar biasa. Wei juga mulai membuka diri lebih banyak, menceritakan rasa sakit emosional yang ia rasakan sejak kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Ia mengakui bahwa ia sering merasa malu dan tidak berharga, dan itu membuatnya menjadi orang yang mudah marah. Siska, dengan kesabarannya, meyakinkan Wei bahwa nilainya sebagai manusia tidak diukur dari kondisi fisiknya. Ia mengatakan bahwa semua orang memiliki tempat di dunia ini, termasuk Wei. Meskipun tidak ada kata cinta atau kasih sayang yang diucapkan secara langsung, ikatan yang terjalin di antara mereka menjadi lebih kuat. Namun, keluarga Wei tidak menyukai perubahan ini, dan konflik baru pun mulai muncul. Ketika hubungan antara Wei Liang dan Siska mulai membaik, suasana rumah yang awalnya penuh tekanan mulai terasa sedikit lebih ringan. Siska merasakan sedikit kelegaan setiap kali Wei menunjukkan rasa terima kasihnya, meskipun hanya dalam bentuk tindakan kecil. Wei yang dulunya sering menyuruh Siska melakukan hal-hal tidak masuk akal kini mulai lebih menghormatinya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Perubahan sikap Wei justru memancing kecemburuan dan amarah dari keluarganya. Ibu dan kakak perempuan Wei mulai melihat kedekatan mereka sebagai sesuatu yang mencurigakan. Mereka mulai memperhatikan bagaimana Wei lebih sering berbicara dengan Siska dan bagaimana pria itu terlihat lebih tenang saat berada di dekatnya. Rasa tidak suka yang selama ini terpendam menjadi semakin nyata. Mereka menuduh Siska mengambil hati Wei demi keuntungan pribadi. Siska, yang selalu bersikap profesional, tidak tahu bagaimana harus menjelaskan bahwa ia hanya melakukan tugasnya dengan penuh kasih. Tuduhan dan fitnah mulai bermunculan, membuat Siska merasa semakin terpojok. Keluarga Wei bahkan mulai menyebarkan gosip bahwa Siska mencoba mengambil hati Wei demi uang atau untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di rumah itu. Hal ini membuat Siska merasa marah, sedih, sekaligus tidak berdaya. Setiap hari yang dilalui Siska setelah tuduhan itu terasa seperti neraka. Keluarga Wei memperlakukannya dengan lebih kasar dari sebelumnya. Mereka tidak segan-segan mempermalukan Siska di depan orang lain. Bahkan Wei, yang awalnya ingin melindunginya, merasa terjebak di antara keluarganya dan Siska. Siska tahu, jika ia tetap tinggal, konflik ini akan terus membesar, dan ia bisa kehilangan pekerjaannya kapan saja. Meski Wei memohon agar ia bertahan, Siska merasa bahwa harga dirinya lebih penting daripada bertahan di tempat yang tidak lagi memberinya rasa hormat. Dalam hati, ia sadar bahwa keputusannya untuk pergi bukan hanya demi dirinya sendiri,
tetapi juga demi anak-anaknya di rumah. Dengan berat hati, ia mengajukan permintaan untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Wei tampak terpukul oleh keputusan ini, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Dalam waktu singkat, Siska mulai mempersiapkan keberangkatannya pulang ke Indonesia. Saat hari keberangkatannya tiba, Siska mendapati Wei telah menyiapkan sesuatu untuknya. Dengan mata yang tampak sedih namun penuh rasa syukur, Wei menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Siska. "Ini adalah tabungan saya," kata Wei dengan suara yang terdengar tulus meski terbata-bata. Siska terkejut sekaligus bingung. Wei menjelaskan bahwa uang itu adalah bentuk terima kasih atas semua perhatian dan kerja keras yang telah Siska berikan selama ini. Siska mencoba menolak, merasa tidak pantas menerima uang sebesar itu, tetapi Wei bersikeras. Ia bahkan mengatakan bahwa Siska telah mengubah hidupnya. Dengan air mata berlinang, Siska akhirnya menerima pemberian itu. Bagi Wei, ini adalah cara terakhirnya untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar menghargai Siska. Baginya, Siska bukan hanya seorang pekerja, tetapi seseorang yang telah membuatnya melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Perjalanan pulang ke Indonesia terasa emosional bagi Siska. Di dalam pesawat, ia memikirkan semua pengalaman yang telah ia lalui selama bekerja di Taiwan. Semua penderitaan, penghinaan, dan kelelahan terasa sepadan ketika ia mengingat alasan di balik semua itu, anak-anaknya. Setibanya di kampung halaman, Siska langsung disambut oleh keluarga dan kedua anaknya yang telah lama ia rindukan. Mereka berlari ke pelukannya, memeluknya erat seolah takut kehilangan lagi. Siska merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ia menceritakan kepada keluarganya tentang perjuangannya di Taiwan, meski tidak semua detail ia ungkapkan. Bagi Siska, yang penting adalah ia kini kembali bersama anak-anaknya dengan membawa harapan baru. Amplop pemberian Wei menjadi modal bagi Siska untuk memulai kehidupan yang lebih baik di tanah kelahirannya. Dengan uang yang diterimanya dari Wei Liang, Siska memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan di kampungnya. Ia menggunakan pengalaman memasak selama menjadi TKW untuk membuka warung makan sederhana. Awalnya, usahanya berjalan pelan, tetapi dengan kerja keras dan ketekunannya, warung itu mulai dikenal oleh warga sekitar. Siska juga menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Melihat mereka pergi ke sekolah dengan seragam rapi dan wajah ceria membuat semua perjuangan Siska terasa tidak sia-sia. Anak-anaknya, yang selama ini hanya mengenalnya sebagai ibu yang bekerja keras, mulai memahami betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan Siska demi mereka. Siska tidak hanya menjadi seorang ibu, tetapi juga seorang pahlawan bagi keluarganya. Kini, ia hidup dengan rasa syukur yang mendalam, menyadari bahwa setiap cobaan yang ia lalui telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Meski kenangan pahit di Taiwan masih membekas, Siska tidak pernah menyesal telah melewati semuanya. Baginya, kebahagiaan anak-anaknya adalah segalanya. Siska merasa hidupnya berubah drastis setelah kembali ke Indonesia. Warung makan yang ia rintis dari nol kini mulai berkembang, menarik perhatian warga desa dan sekitarnya. Hidangan sederhana yang ia pelajari selama bekerja di Taiwan justru menjadi daya tarik utama warungnya. Pelanggan mulai berdatangan, tak hanya untuk makan, tetapi juga untuk mendengar kisah perjuangannya. Siska yang dulu sering direndahkan kini dipandang sebagai sosok yang kuat dan inspiratif. Ia tidak hanya menjadi panutan bagi para wanita di desanya, tetapi juga sumber motivasi bagi anak-anaknya. Dengan uang yang ia peroleh dari hasil kerja keras di Taiwan dan dukungan pelanggan, Siska dapat membiayai pendidikan anak-anaknya tanpa rasa khawatir. Dalam setiap kesibukannya di warung, ia selalu menyempatkan waktu untuk bercanda dan berbagi cerita dengan anak-anaknya, memastikan mereka merasa dicintai dan diperhatikan. Siska kini hidup dengan lebih damai, meskipun kenangan pahit di Taiwan terkadang masih terlintas dalam pikirannya. Namun, ia selalu mengingatkan dirinya bahwa semua penderitaan itu telah membawanya ke titik ini, kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Setiap kali Siska merenung di malam hari, ia sering teringat kepada Wei Liang. Pria yang dulu ia rawat dengan penuh kesabaran itu telah meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya. Bukan karena rasa cinta,
tetapi karena rasa hormat yang terbangun di antara mereka selama masa-masa sulit. Siska bertanya-tanya bagaimana kondisi Wei setelah ia pergi. Apakah pria itu tetap kuat menghadapi kehidupannya yang penuh keterbatasan? Apakah keluarga Wei tetap memperlakukannya dengan cara yang dingin? Siska hanya bisa berharap bahwa kebaikan yang pernah ia tunjukkan pada Wei menjadi pelajaran bagi pria itu untuk terus menghargai hidup dan orang-orang di sekitarnya. Sesekali, ia mempertimbangkan untuk menulis surat kepada Wei, tetapi ia tidak tahu apakah surat itu akan diterima dengan baik oleh keluarga Wei yang selama ini memandang rendah dirinya. Dengan doa, Siska berharap Wei menemukan kedamaian dan kekuatan untuk menjalani kehidupannya, sama seperti yang telah ia temukan di tanah kelahirannya. Hari itu, saat Siska sedang sibuk melayani pelanggan di warungnya, seorang tukang pos datang membawa surat. Surat itu berasal dari Taiwan, dengan nama pengirim yang tidak asing baginya, Wei Liang. Dengan tangan bergetar, Siska membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sepucuk surat pendek dan foto Wei yang kini tampak lebih ceria. Dalam surat itu, Wei mengucapkan terima kasih yang mendalam atas semua yang telah Siska lakukan untuknya. Ia bercerita bahwa setelah Siska pergi, ia mulai mencoba untuk hidup dengan lebih mandiri. Ia mulai berusaha melakukan hal-hal kecil tanpa bantuan orang lain, meskipun itu sulit. Wei juga mengungkapkan bahwa keluarga mulai memperlakukannya dengan lebih baik setelah menyadari bahwa ia bisa berubah. Surat itu ditutup dengan sebuah harapan bahwa suatu hari, ia bisa berkunjung ke Indonesia untuk bertemu Siska dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Membaca surat itu, air mata Siska tak terbendung. Baginya, itu adalah hadiah terbesar yang pernah ia terima. Surat dari Wei Liang membuat Siska merenungkan kembali semua yang telah ia lalui. Selama ini, ia merasa bahwa semua pengorbanannya hanya untuk anak-anaknya, tetapi surat itu memberinya sudut pandang baru. Ternyata, pengorbanannya tidak hanya mengubah hidup keluarganya, tetapi juga kehidupan orang lain yang bahkan tidak ia sadari sepenuhnya. Wei, yang dulu penuh amarah dan kebencian, kini berubah menjadi pribadi yang lebih baik karena kesabaran dan kasih sayang yang Siska tunjukkan. Hal ini membuat Siska merasa bahwa penderitaan yang ia alami di Taiwan tidak sia-sia. Setiap penghinaan, setiap air mata, dan setiap doa yang ia panjatkan memiliki makna yang lebih besar. Siska semakin yakin bahwa kebaikan sekecil apapun dapat meninggalkan jejak yang mendalam dalam hidup seseorang. Ia merasa bersyukur, tidak hanya karena anak-anaknya kini memiliki masa depan yang lebih cerah, tetapi juga karena ia dapat membawa perubahan positif dalam hidup orang lain. Kini, Siska menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur. Ia menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih penuh kasih sayang. Pengalaman pahitnya di Taiwan telah mengajarkannya bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi bagaimana kita menghadapi ketidakadilan itulah yang membuat perbedaan. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya sebagai TKW yang penuh luka akan berakhir dengan pelajaran hidup yang begitu berharga. Siska terus berdoa agar Wei Liang dan keluarganya menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Ia juga bertekad untuk membesarkan anak-anaknya dengan penuh cinta, mengajarkan mereka untuk selalu menghormati orang lain, apapun latar belakangnya. Melalui warung makannya yang sederhana, ia berbagi kisah perjuangannya kepada siapa saja yang mau mendengarkan, menginspirasi mereka untuk tidak pernah menyerah, apapun cobaan yang dihadapi. Siska adalah bukti nyata bahwa pengorbanan, meskipun penuh air mata, dapat menghasilkan kebahagiaan yang tak ternilai. Di akhir perjalanan hidupnya, Siska tahu bahwa ia telah berjuang dengan sepenuh hati, dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Kisah Siska mengajarkan kita bahwa pengorbanan, keteguhan hati, dan kasih sayang yang tulus tidak pernah sia-sia. Meski jalan hidupnya penuh rintangan dan air mata, ia mampu bangkit dan memberikan perubahan, baik bagi keluarganya maupun orang lain. Perjalanan hidupnya adalah pengingat bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada pelajaran dan harapan baru yang menanti. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terinspirasi. Share kepada teman-teman agar kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi lebih banyak orang, dan tinggalkan komentar di bawah. Kami ingin tahu pendapat kalian atau mungkin cerita perjuangan yang pernah kalian alami. Mari berbagi dan saling menguatkan.